Di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Halo teman-teman semua, baik lagi nih di podcast Kotak Masuk Podcast yang mengembangkan wawasan dengan canda. Hahaha. Garing amat bang. Pusing Lu gue. suka yang garing apa suka yang basah? Basah lah, sudah jelas. Ya gue kena gelembung-gelembung nih sekarang nih. Gelembung apa tuh? Gelembung finansial NFT anjay. Enggak dari bulan Agustus atau September atau apa gue udah ngeliat-liat sini. Apa tuh? Apa terkait NFT ada yang mungkin bukan teman gue sih atau enggak gue pernah ngikutin orang dia beli NFT banyak. Nah sekarang udah gak se-hype dulu. Ya. Terus gue inget tuh kalau di finansial kan ada istilah bubble ya. Benar. Bubble itu kalau definisinya yang gue paham ya lo di awal-awal tuh sebuah instrumen finansial atau momentum finansial terkait sebuah tren itu over ibaratnya diberitakan lah. Ya. Over buying juga kadang-kadang. Yeah. Jadi tiba-tiba semua orang herding tuh atau ngikutin tuh. Gue mau beli NFT nih padahal belum tentu ngerti. Benar. Ya kan? Jadi waktu itu gue jujur waktu pas kalau nggak salah sih 2 tahun lalu tuh masih pandemi. Ada yang bentuknya monyet tuh, Iya, terus monyet. apa yang Macam-macam didandanin lah, variasinya. cuma beda muka monyetnya sama. Nggak ada monyet Bali, monyet Jawa nggak ada atau monyet Batak nggak ada, cuma monyetnya sama, monyet Amerika. Terus dia pakai topi, pakai kacamata. Nah itu mahal-mahal banget gitu. Dan gue kan karena gue nggak paham, apalagi yang gue paham kan NFT itu nyambungnya ke blockchain kan. Benar. Which is gue juga belum pernah make blockchain itu karena pembiayaan gue ya masih cashless, masih pakai kris gue, kris. Sama gue juga Masih kris. Jadi gue pas ngeliat bubble gitu ya, jadi kayak itu gelembungnya tiba-tiba besar. Jadi gue kira harganya cuma 10.000, 20.000. Tiba-tiba tuh harganya bisa satu monyet itu bisa tiba-tiba 20 juta, 30 juta, malah Gokil lebih. sih, gokil. Nah, tapi waktu itu kan gue juga lihat fenomena Bitcoin juga tuh. Ya. Atau cryptocurrency lah ya kita ngomongin ya. Cryptocurrency gue agak paham dikit-dikit lah, tapi nggak pernah gue gunain juga. Ya. Karena gue nggak ada dalam financial daily gue atau monthly gue membeli itu. Ya. Di dunia maya ya, misalnya gue harus beli pakai Bitcoin atau apa, gue nggak pernah make. Dan gue pas ngeliat gila harga satu Bitcoin waktu 2 tahun lalu atau tahun lalu tuh udah sekitar 9 juta atau 20 juta ya, gue lupa deh tuh. Itu ratusan juta sih bang. Ratusan juta ya, benar-benar satu Bitcoin ratusan juta ya. Bisa 600 juta itu. 600 juta bener, seharga rumah kok, benar. Udah seharga rumah, tapi kalau kita tarik 2008 atau 2010 masih 40 ribuan. Iya benar. Nah tiba-tiba tuh kan dalam berarti 2010, dalam 10 tahun ya, bubble-nya kan gede banget tuh. Sekarang udah turun men. Belum separah yang awal sih, tapi turunnya lumayan tajam. Nah, benar. itu yang menurut gue, lagi basah gue nih kena gelembung-gelembung ini. Gelembung-gelembung air mata teman-teman gue kali ya yang beli ya. Lo gimana ngeliatnya? Ini ngomongin NFT berarti lah ya, spesifik lah ya. Ya mungkin NFT lah. NFT agak NFT. nyambung dikit sama Bitcoin. Jadi lah. apa sih niat awal orang bikin NFT kan? Nah, iya. NFT itu sebenarnya kan non-fungible tokens. Yes. Jadi dia mengadopsi dari blockchain, di mana di blockchain itu kan sebenarnya semua itu tersimpan di sebuah database bang. Yes. Gitu. Jadi informasi gue punya uang 1 Bitcoin, itu 1 Bitcoin itu ada nomor seri lah. Kalau kita pakai uang kertas tuh ada nomor serinya. Nah, nomor seri itu diketahui oleh semua orang gitu. Iya, bahwa lo punya bahwa gue Bitcoin. punya uang dengan nomor seri sekian gitu. Kalau beneran uang kertas kan kita nggak tahu. Lu punya 100.000 tapi gue nggak tahu uang 100.000 itu nomor serinya berapa. Betul, gitu kan. Nah, betul. akhirnya kan itu diadopsi bahwa sekarang itu kita kalau punya aset digital itu bisa diverifikasi. Yes. Gitu. Jadi menghindari yang namanya istilahnya pembajakan. Gitu. Jadi dia kayak watermarknya gitu nih kayak. Ya, di setiap Pembayaran. digital aset itu ada nomor serinya juga gitu. Nah, nomor serinya itu bisa diverifikasi. Oh, ini punyanya Moses, ini punyanya Niko gitu. Jadi memang satu sistem blockchain itu blockchain kan sebenarnya kan sistemnya kan gitu. Tapi ekosistemnya bisa beda-beda gitu. Nah, itu diadopsi untuk kita istilahnya membuat satu nilai-nilai aset, memperdagangkan aset-aset yang menurut kita tuh bernilai. Nah, makanya muncullah aset digital yang sifatnya tadi gambar-gambar tadi gitu. Buat menandain ya bahwa misalnya gue udah punya aset kripto lah, benar, 1 Bitcoin, nanti ada NFT gue di situ tuh. Nah,
hubungannya NFT sama kripto ini adalah lebih ke alat pembayaran aja gitu. Jadi untuk lu bisa memperdagangkan, karena kan jadi misalnya gue tadi lu pakai contohnya kan yang monyet tuh kan. Yang monyet. Misalnya gue punya monyet yang warnanya tuh rambutnya golden. Yoi. Cuman ada satu di dunia ini. Di dunia ini. Gitu. Yang golden itu punya lu. Punya gue. Asik. Nah, lu gue pengen nih yang lu punya nih, ya gue jual ke lu bisa. Nah, tapi transaksinya ya pakai Bitcoin, cryptocurrency, crypto, nggak harus Bitcoin. Ya, jadi ya. bisa Ethereum, bisa yang lain. Nah tapi bentuknya adalah cryptocurrency gitu. Jadi bisa saling cross check bahwa aset digital gua ini nomor serinya bener punya gua, uang cryptocurrency lu nomor serinya bener punya lu. Kita tukeran gitu, kita memperdagangkan gitu. Jadi itu kurang lebih sebenarnya konsepnya menurut gua bagus sih Bang, kayak ibaratnya menghindari tadi pembajakan ya gitu loh. Iya, sama lo ibaratnya juga green banget ini nih. Benar. Karena lo kan nggak usah datang. Iya. Lo nggak usah bermobilisasi untuk berjualan nih. Iya. Lo cukup buka laptop lo, tukeran di blockchain, dan blockchain itu kan nggak cuma nyimpen aset digital ya. Iya. Sertifikat rumah. Bisa sertifikat tanah, rumah. Semua hal yang ada ownership terhadap Yes. suatu aset gitu ya, ada nomor serinya, itu bisa diadopt ke dalam blockchain. Yes, dan itu kan sebenarnya kan teknologi masa depan sih. Teknologi masa depan. Untuk saat ini memang masih dalam masa transisi. Nah, cuman kalau ngomongin bubble-nya nih Nick, bener kan 2 tahun lalu tuh seakan-akan tuh si monyet ini nih dicari-cari semua orang di muka bumi, sampai ada yang mukanya orang Indonesia, inget gak lo? Yang dia di webcam doang, yang di foto Gozali anjir. Sekarang coba lo bayangin, nggak ada lagi. Kita ngomongin cuma masa 2 tahun lo, cepet lo menurut gue. Jadi kalau yang Bitcoin dia butuh waktu 10 sampai 13 tahun bubble-nya turun lah. NFT cepet banget. Karena ini sih ya memang marketnya dibuat seperti itu Bang. Jadi ada skema supply demand lah gitu. Okay. Jadi lu mau beli ya lu tawar, gue yang punya barang gue minta uang harga sekian gitu. Jadi ada skema supply demand. Ya otomatis kalau banyak demand harganya pasti kekatrol gitu kan, naik. Tapi begitu demandnya turun ya harganya pasti turun gitu. Nah permasalahannya kan sebenarnya gue sebagai orang awam nih, kita lah ya, gue sama lu, gue ngapain sih ikut-ikutan gitu. Itu pertanyaan pertama yang mesti lu jawab. Lu ikut ini mau ngapain sih? Lu mau cepet kaya? Awalnya kalau menurut gue cerita ini tuh harusnya ada di teknologi metaverse yang Facebook luncurkan 2 tahun lalu. Yeah. Jadi lo dulu kan masih zamannya WFH tuh. Yeah. Jadi kita tinggal pakai Oculusnya dia, gadgetnya dia, kita udah di rumah aja. Yeah. Meeting segala macam. Nanti lu bisa pakai avatar lo, NFT lo segala macam tuh kepake tuh di situ. Yeah. Itu make sense buat gue. Oh jadi gue harus beli NFT jika nanti ada, gue udah mulai nih masuk ke metaverse, jadi gue kadang-kadang pakai avatar tuh NFT gue. Yeah. Atau nggak setiap gue bayar tokennya tuh pakai NFT gue. Jadi oh ya udah, tapi kan masalahnya kantor kita waktu itu belum pakai Meta. Benar. Masih pakai Teams lah ya kan. Avatarnya ya muka lo aja, muka lo di kantor. Kalau enggak inisial nama kita sendiri ya. Iya, atau enggak inisial nama kita sendiri cukup kan. Cuman karena mungkin menurut gue sekarang udah bukan pandemi lagi dan orang udah kembali ke konvensional lagi. Gitu loh. Makanya yang tadi demand-nya tiba-tiba tuh lost gitu loh, atau enggak lupa gitu. Iya, karena Mark Zuckerberg juga lagi ngembangin AI kan. AI yang lagi naik sekarang nih. Tapi masalahnya kan AI itu nggak bisa diperjualbelikan kayak NFT. Iya. Iya kan? Nah, makanya ya kita agak sedih juga nih Ki. Teman-teman yang udah beli NFT ini mahal loh, men. Ya makanya sebenarnya kan balik lagi motivasi lo apa sih beli NFT gitu. Ada ya, kalau menurut gua sih ya NFT itu penting untuk menciptakan ekosistem kreator dan fans yang sehat gitu loh. Ya. Jadi gua sebagai kreator ini jadi ladang gua untuk mencari pendapatan. Nah, lo sebagai fans ini jadi ada satu ekosistem yang memastikan gua tuh membeli barang-barang yang orisinil gitu. Nah, tapi kalau motivasi lo memang lebih sifatnya ke pingin cepat kaya karena ikut hype, itu udah nggak pas sih gitu. Ya kalau emang ikut-ikutan doang, ya itu udah pasti salah. Episode kita kemarin juga ngomongin tentang utang juga pasti salah kan. Yeah. Cuman ini teman-teman mungkin gini, NFT ini sebenarnya nggak cuma 2 tahun lah, udah teknologinya udah 10 tahun lalu mungkin udah ada ya. Mungkin nanti akan naik lagi, mungkin ketika channelnya ada gitu ya. Ibaratnya medianya nih, tadi kalau misalnya kita bilang kan terkait Facebook segala macam kan. Tiba-tiba metanya keluar segala macam, itu akan tiba-tiba naik. Jadi menurut gue sih daripada lo cut loss, ya nggak sih? Bener. Lo tahan aja dulu, ya nggak sih Nick? Tergantung sih. Gitu ya?
Tergantung seberapa banyak duit yang lu taruh di situ sebenarnya. Iya. Tapi kalau cukup banyak dan lu ada kebutuhan lain, mending lu tarik. Karena lu nggak pernah tahu itu. Karena kalau turun itu nggak ada batas turunnya di berapa. Lu beda kayak saham. Saham itu kalau di Indonesia Stock Exchange di harga turun itu masih mentok di 50. Betul. Itu masih dijagain tuh. Iya. Tapi kalau di kayak ekosistem di luar itu ya lu jeblos sampai nilainya 0,1 juga bisa kan. Bisa kan ada beberapa token Indonesia yang pernah dibuat kan. Iya kan? Dan itu kan kita nggak tahu tuh sampai sekarang gimana kan. Aduh. Ya cuman mau gimana nih, orang udah beli. Kalau lo mau jual juga orang nggak ada yang mau beli. Benar. Iya dong. Benar. Mendingan lo simpen aja, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa tahu jalan. Ya bisa mau gimana? Gue cuma bisa bilang itu sebagai sebuah pelajaran hidup, Bang. Iya sih. Tapi maksud gue gini, jangan dihilangin semua password segala macam karena kita nggak ada yang tahu. Iya. Jadi maksud gue, biarkanlah ini jadi pelajaran hidup, tapi tidak lo delete dari otak lo. Jadi kalau gue tuh biasanya nyimpen semua kayak history, catatan, kayak notulen meeting lah. Jangan lo bakar, jangan lo delete nih notulen, karena someday siapa tahu ini berkembang gitu loh. Dan lo kan juga nggak ada ruginya kok nyimpen semua di Google. Paling bayar Google Drive itu berapa sih? 43.000. Tuh nggak, kalau setahun bayar cuma 400.000 men. Gak hilang data, ngerti gak nih? Iya benar. Ya menurut gue tetap semangat teman-teman yang udah investasi di NFT. Jangan terlalu stres gitu maksud gue. Benar. Ya buat kreator-kreator juga coba carilah pendapatan dengan cara yang benar lah gitu loh. Itu benar lah. Manfaatkan NFT ini ya sebagaimana mestinya gitu. Jangan jadi kayak bahan hype doang gitu. Kasihan juga nanti fans-fans lu kan gitu. Ya sama untuk ya tadi jangan terlalu stres, jangan dihilangin semua, sayang menurut gua. Siapa tahu nanti zaman 5 tahun lagi tiba-tiba metaverse-nya benar-benar jadi. Lu mau ngomongin apa coba? Itu gak akan tiba-tiba boom lagi kan? Bubble itu menurut gua kayak bubble.com deh. Itu kan hilang nih, ya kan, meletus tuh, rusuh, tapi kan tetap ada .com lagi kan. Tapi memang harganya enggak setinggi waktu itu. Benar. Tapi perusahaan-perusahaan IT yang buka kayak Apple, Microsoft kan gede-gede juga akhirnya. Gua ada setujunya, tapi masalahnya gini sih Bang. Nggak semua orang itu sesimpel itu melihatnya gitu. Ada pensiunan yang ya gue hidup cuma dari situ gitu kan. Jadi ya buat teman-teman yang tadi gue sebenarnya agak ya setujunya karena buat teman-teman yang udah masuk gitu ya. Terus ini gue mesti ngapain ya Bang ya gitu ya. Udah. Ya tadi lu simpen datanya, terus ya barangkali di masa depan misalnya nanti akan naik, kita nggak pernah tahu. Tapi ya nextnya lebih hati-hati lah. Gitu. Itu benar, lebih hati-hati, gitu. Tidak ikut-ikutan dan semoga keadaannya bisa berbalik. Benar. Kita harus kasih doa-doa yang bagus nih, karena udah banyak orang stres pinjol. Nanti udah stres NFT nih, orang-orang gaul lagi nanti kita nih. Itu aja dari kita ya. Siap. Untuk NFT tetap semangat. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Bye-bye.